hal terakhir yang puncak, yaitu setelah tuma'ninah, ketenangan hati, ketenangan jiwa, ada musyahadah, penyaksian, ada penyaksian mata, fisik, penyaksian akal, paham, penyaksian kolbu, menyebut nama, penyaksian sir, mengenal yang punya nama, penyaksian ruh, memandang kepada zat yang punya nama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin, sayyidil akhirin, wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wal mahdiyyin. Amma ba'du, Allahumma raqqina minaz zulumati ila an-nur wa minal muraqabati ila al-musyahadah wa minal musyahadati ila al-yaqin. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita buka kitab Al-Luma' fi Tarikh Tasawuf Al-Islami yang ditulis oleh Maulana Al-Imam Abu Nasr As-Sarraj. Ini sekampung dengan Imam Ghazali, tapi lebih awal. Ghazali 400-an, wafatnya 505, kalau beliau wafat 378. Besar kemungkinan berjumpa dengan Imam Asy'ari, Maturidi, juga Al-Hakim At-Tirmizi ya, di masa kecilnya, dan murid-murid dari Imam Junaid ya, Imam Ruwaim, Imam Shibli dan lain-lainnya. Terakhir bab apa? Ingat nggak? Musyahadah atau tuma'ninah? Lupa ya, suka-sukaan aja, nggak, biar ngaji kitabnya nggak diulang-ulang gitu. Sepertinya sekarang musyahadah ya, Pak, yakin kita. Mari kita baca lagi suratul Fatihah. Kata Imam Al-Ujaimi, Fatihah murid untuk gurunya adalah mahar, karena mereka di alam sana tidak perlu lagi dikirimin duit. Mereka perlu mahar rohani, dan mahar rohaninya tidak berbayar, hanya mau ketulusan hati mengirimkan suratul Fatihah atau sejenisnya. Untuk beliau Al-Imam Abu Nasr As-Sarraj, sahib kitab Al-Luma', Al-Fatihah. Bismillah. Ya kenapa ya? Kitab ini seharusnya ditahqiq ulang ya, karena ada beberapa susunan kata yang kurang pas ya. Ya, semoga nanti jumpa versi tahqiq yang lebih bagus. Kita masuk ke ahwal. Jadi ada ahwal, ada maqamat, ada hal rohani, ada maqam rohani. Ini maqam rohani yang mau dibahas adalah hal terakhir yang puncak, yaitu setelah tuma'ninah, ketenangan hati, ketenangan jiwa, ada musyahadah, penyaksian, ada penyaksian mata, fisik, penyaksian akal, paham, penyaksian kolbu, menyebut nama, penyaksian sir, mengenal yang punya nama, penyaksian ruh, memandang kepada zat yang punya nama ya. Sekarang kita masuk ke halul yakin, halnya al-yakin. Dan juga ya, Fatihah juga kita kirimkan untuk semua orang tua kita ya, guru-guru mulia. Mari semuanya kita kirim lagi suratul Fatihah lahum. Al-Fatihah. Waladhdallin. Amin. Wa bisanadina al-muttasil ila al-imam Abu Nasr As-Sarraj qala qad dzakara Allah Ta'ala al-yaqin fi mawadhi'a min kitabihi ala thalathati awjuhin. Di dalam Al-Quran, jadi antum sering dengar ilmu yakin, ainul yakin, haqqul yakin. Itu yang pertama buka ilmu itu adalah Imam Hakim Tirmizi, lalu dirapikan oleh beliau, oleh muridnya ini ya, murid baik secara langsung ataupun tidak langsung, mungkin dari muridnya dia ya, bersambung secara sanad hadis. Ilmu yakin itu basic ya. Boleh tolong bantu hapus Fajar ya.
ada ilmu yakin. Jadi di Quran yakin itu ada 3 kata dia. Nanti ada tambahin 1 ya. Ilmul yakin, ainul yakin, haqqul yakin. Coba baca surat At-Takatsur. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla baru ta'lamun. Terus ada kalimat yakin? Kalimat apa? Itu dia. Ilmul. Lalu ada kalimat summa latarawannaha ainal 2. Terus dia sebut hakul yakin. Tapi ada nggak kalimat hakul yakin di Qurannya? Ada nggak? Hakul yakin itu nggak ada. Yang ada wa'bud rabbaka hatta ya'tiyal yakin. Jadi hakul yakin itu puncaknya nggak ada embel-embel lagi. Jadi yakin itu yakiniku, makanan ya. Yakin ya. Yakin itu seperti piramid begini. Paling bawah ilmu. Ilmu yakin. Ilmu yakin itu kita dikabari Allah, dikabari guru, ini loh definisi yakin gitu. Ini loh dalil yakin bahwa surga neraka itu ada, rezeki dijamin. Sudah yakin belum? Halo? Sudah yakin belum? Baru ilmu. Karena dikabarin. Ya kan? Quran menyebut ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah hanya dengan menyebut nama Allah hati jadi tenang. Kalau orang menyebut ayat ini tidak belajar ilmu zikir, yakinnya baru ilmu yakin. Terus ente datang ke majelis thariqah atau ikut pengajian thariqah tapi belum talqin, belum suluk, belum khalwat, belum khidmat. Lihat orang tarekat kok tenang-tenang ya. Kecuali 1-2 mungkin lepas kendali, kan ada juga kan. Buya-buya ini juga kadang bisa marah sama istri anaknya. Ya, buya loh. Apalagi ente yang masih murid. Itu maklum. Kan tidak ada orang yang betul-betul sempurna. Tidak ada orang sempurna. Kiai-kiai atau apa istilahnya? Ubazar ya. Ulama buzzer. Orang-orang yang membazerkan dakwahnya tanpa dia sadari kerjaannya ngomentarin orang terus ya. Pengetahuan dia kan kadang cuma denger aja. Maka ilmu yakin yang kita sebut ilmiah, pakai burhan akliyah atau nakliyah. Orang yang mengenal sesuatu, meyakini sesuatu, basicnya karena kajian. Dia percaya karena sudah ada yang meneliti, ada yang menyebut kitabnya, ini dalilnya, ini sahih. Tapi kalau ainul yakin, ente sudah lihat, oh betul loh orang tarekat itu lebih adem. Orang belajar zikir itu, bertasawuf itu hatinya lebih mudah untuk menerima kebenaran. Ente nyaksiin. Ya. Sudah nyaksiin belum? Tapi belum ngambil thariqahnya nih. Tapi udah lihat. Kalau hakul yakin, jadi di sini ainul ya. Ain, apa arti ain? Melihat. Masuk ke hakul yakin. Ya. Hakul yakin. Hakul yakin istilah di Qur'annya adalah al-yakin. Maka kita tambahin 1 tadi. Al-yakin mutlak. Apa bedanya? Kalau hakul yakin, untuk membedakan aqua sama kelapa, itu lebih enak kelapa. Kita nonton iklan, atau kita cobain atau-atau? Yang mana? Cobain atau-atau. Merasakan satu-satu, oh betul, kelapa lebih enak daripada apa tuh, kan ada juga minuman-minuman rasa kelapa kan. Sebanyak itu yang asli, ente nyarinya yang jangan sebut mereknya, kelapa-kelapaan itu, ya kan?
Ini loh ada yang murah. Murah ya? Lumayan lah, mahalnya dikit. Tapi yang ke luar negeri ya, di Arab Saudi mana dapat beginiannya. Paling impor dari Thailand, ya kelapa pandan, sudah beda rasa dia. Air kalau sudah lama, diem, ya beda rasanya. Ya. Nah, hakul yakin, dia sudah mencicipi, merasakan, dan dia tidak beralih lagi. Mau orang bilang, aqua, karena dibungkus dan diiklankan miliaran. Ada nggak iklan kelapa muda? Ada nggak? Kenapa kelapa nggak perlu diiklankan? Karena ini sudah terbukti. Nggak perlu iklan. Tapi kalau aqua, apalagi mereknya Cleo, itu perlu diiklankan bahwa air ini air mineral. Itu kalau mau buat air mineral, ya iklankanlah, karena dia belum terbukti, belum terkenal. Caranya cukup dirasakan, ya. Kalau sudah dirasakan, orang bilang nih, karena ini sudah diiklankan miliaran, dia lebih enak daripada air kelapa. Ente percaya yang mana? Percaya iklan atau percaya yang mencoba? Udah nyobain nih, masih bilang aqua lebih enak. Mungkin lidahnya sariawan. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi hakul yakin itu zauq. Ainul yakin itu akliyah. Ya, hissiyah. Ilmu yakin ini masih separuh-separuh, dia baru burhani. Ya, baru burhani akli. Kalau ainul ini sudah burhani, zauqi, udah campur-campur dari akal merasanya. Kayaknya enak ya, adem ya kalau belajar zikir gitu. Kira-kira begitu. Itu penjelasan umumnya. Sekarang kita dengarkan versi kitabnya. Ada yang lebih ngeri lagi ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis Imam Ahmad dan Tirmizi. Dan hadis ini kualitasnya di bawah sahih sedikit ya. Hasan tapi tidak dhaif. Sallallahu al-afwa wal afiyah wal yaqin fid dunya wal akhirah. Kalau kamu minta kepada Allah, gak usah minta yang aneh-aneh, mintalah al-afwa wal afiyah wal yaqin fid dunya wal akhirah. Pertama, al-afwa, maaf dari Allah. Biar Allah itu gak langsung kalau kita maksiat langsung kita dimurkai gitu tuh, al-afwa. Wal afiyah, selamat. Wal yaqin, keyakinan. Fid dunya wal, di dunia dan di akhirat. Di dunia ujungnya husnul khatimah, di akhirat jumpa Allah, jumpa Rasul sallallahu alaihi wasallam, dibebaskan dari neraka. Jadi kalau doa gimana? Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal afiyah wal yaqina fid dunya wal akhirah. Ya. Coba lagi. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal afiyah wal yaqina fid dunya wal akhirah. Nah, tambahkan Buya Rahmat habis salatnya kalau di sini tambahkan doa ini. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal afiyah wal yaqina fid dunya wal akhirah. Yakin itu kalau sudah sampai di hak, dia nggak akan naik, nggak akan turun. Jadi kalau ada orang ngomong, ini tambah yakin Buya Aldomi itu benar-benar wali Allah. Kenapa? Dia doa terus di bawah karpetnya aja tidak duit. Berarti indikator wali menurut ente dia bisa bikin beranak duit namanya. Itu orang awam begitu. Ya, orang awam itu indikator kewaliannya masih urusan materi, gandain duit, makanya Kanjeng Dimas jadi masyhur. Ya, betul nggak? Kalau masih begitu yang kita sebut wali, berarti ada kesalahan ngaji tasawufnya. Itulah sebabnya sekarang wajib buka ilmu itu, supaya ente tidak mewalikan yang bukan wali. Orang cuma muka doang yang horor disebut wali, mukanya tua disebut umurnya udah tua, orang yang tua beneran nggak diwali-walikan, ya. Kata Sayyidina Muhammad SAW di riwayat yang lainnya, riwayat Ibnu Abi Dunya, rahimallahu akhi Isa, semoga saudaraku sesama Nabi Isa dirahmati oleh Allah. Masuk di situ diampuni gitu. Law izdada yaqinan lamasya fil hawa. Nah, seandainya yakinnya bertambah, tentu dia akan bisa jalan di atas udara.
Oh ternyata di hakul yakin ini ada tingkatan-tingkatannya. Ya, ada hakul yakin, ada al yakin mutlak. Kalau hilang kata hak, jadinya al yakin saja, barulah orang itu punya keyakinan tanpa syarat kepada Allah SWT. Ya, nggak usah tinggi-tinggi, ente punya zikir, nggak usah wiridan panjang-panjang, Bismillah aja udah langsung Allah kabulkan. Ya, orang-orang dari dulu ahli-ahli rohani, mereka hanya dengan baca Bismillah bisa terbang. Tapi orang awam menganggap terbang itu yang wali. Bukan. Ma'rifat dia terhadap rahasia basmalah, itulah kewalian dia. Bukan terbangnya, karena burung terbang tiap hari dan burung bukan wali. Ya, kita setting ulang ya definisi kewalian itu. Kalau ente beneran yakin, aneh bacok nih, gak apa-apa. Bukan begitu caranya menentukan orang itu wali nggak wali. Ya, kalau mau bisa juga. Tapi ente jadi apa? Hamba setan boleh. Ada yang nantang nih hari ini, bacok ente aneh-iniin gitu. Ente wali Allah, ya udah. Tapi kita taruhan ente wali setan gitu. Karena ilmu begitu bukan dari Allah. Ya, nggak ada tuh tuntutannya wali Allah itu kebal, tuh nggak ada. Yakin itu nggak ada urusannya dengan kebal, dengan penyembuhan, itu nggak ada. Tapi salah satu ilmu mereka ada ilmu yang berkaitan dengan itu, tapi itu bukan pencirian wali. Tapi wali-wali tertentu ada yang menguasai itu. Ya, jadi ada kamar-kamarnya, ada ilmu A, ilmu B, ilmu C. Orang ahli tafsir belum tentu ahli hadis, itu baru ilmu zahir loh. Wali Allah bab A belum tentu wali Allah bab yang lain. Orang ahli baca kitab, dia nggak pernah belajar thariqah zikir debus, ente tantang zikir debus, ya itu nggak benar. Orang nggak pernah belajar silat, dia cuma ngajar kitab, ente tantang dia silat, itu nggak logis. Namanya logis itu harus sesuai, premisnya harus nyambung. Kalau ada orang nantang gitu, tantang balik, ya tantang balik gimana? Kalau aneh bisa ngalahin ente wali setan gitu, nggak nyambung, ya. Nah, maka kita sekarang sedang mencoba untuk memperbaiki konslet di situ. Konslet yang muncul hatta di kalangan kiai. Hari ini kalau orang bikin haul seorang syekh wali yang diceritakan cuma keramat. Hatta manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani yang diceritakan bukan ilmunya. Yang diceritain cuma ayam didoain jadi. Aneh udah bosan denger cerita itu. Kapan nanti buka kitab Futuhul Ghaib? Ya, atau ceritakan bagaimana dia berguru, bagaimana riyadhah dia, bagaimana mujahadah dia, bagaimana ilmu dia. Itu yang disebut beliau manaqib. Siapa yang baca namaku, baca gelarku, kata Syekh Abdul Qadir, dan manaqibku, apa itu manaqib? Bukan keramat-keramat. Manaqib itu gelar-gelar nama, sebab nama itu digelari, itu manaqib. Karena manaqib itu asya al-khair, syai' al-khair, sesuatu yang indah tentang beliau. Yang akhirnya jadi, mohon maaf, jadi mitos. Hari ini orang masak ayam kalau manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani. Ini yang kita mau perbaiki, Bu, ya. Padahal ayamnya udah beda. Dulu ayam kampung, ayam ente ayam broiler. Nggak nyambung. Udah nggak enak ayam sekarang tuh. Ya. Jadi ini kita bukan memerangi itu, tapi kita sedang berusaha memperbaiki bahwa bukan begitu cara mencintai Al-Wali Al-Kabir, Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ya. Termasuk bab ini, ya. Wa qala Amir bin Abdul Qais rahmatullah alaihi, "Law kushifa al-ghita'u mazdadtu yaqina." Amir bin Qais dia menirukan Sayyidina Ali, apa kalamnya? Seandainya tabir gaib dibuka, lalu dia bisa mengakses alam surga, alam neraka, aras, kursi, lauh mahfuz, bisa melihat jin-jin korin ente. Apa kata dia? Yakinku tidak bertambah. Berarti yakin dia sudah sampai mutlak. Yakin itu urusannya bukan dengan tadi apa? Debus. Bukan dengan apa? Terbang. Apalagi? Jalan di atas air. Gandain duit. Buya nih gandain duit nih. Masya Allah, saya jumpa ada seorang guru tulus ngajar muridnya tentang ma'rifat, mengenal Allah dan Rasulnya. Udah bertahun-tahun. Itu si murid ngomongnya apa?
Di depan gurunya, saya ini sudah menyaksikan kewalian Tuan Syekh. Kenapa? Tuan Syekh habis doa supaya ada pembangunan lancar. Beliau berdiri jalan, aneh buka itu karpet, ada duitnya. Salam. Ya siapa tahu tadi ada orang tempelin dulu terus masukin gue ke dalam kan? Masih begitu, padahal gurunya sudah ngajarin ma'rifatullah, mengenal Allah dan mengenal Sayyidina Muhammad SAW. Kalau seandainya begitu, sudah banyak sahabat Nabi murtad. Karena Nabi berkali-kali gagal secara zahir. Mau umroh, gagal. Tahun ke-6 Hijriah. Perang Uhud, gagal. Tapi ente percaya gigi Nabi copot? Ente percaya Nabi kena sihir? Hadisnya sahih kata orang nih. Hatta walaupun Sahih Bukhari, itu mesti ditakwil dia. Jadi takwil itu tidak hanya fi sifatillah. Hatta anil akhbar an-nabawiyah, tentang kisah-kisah kenabian yang nggak pantas, yang mukhalif bil kitab wa sunnah, yang bertentangan dengan Alkitab dan sunnah. Kenapa Allah mengatakan wallahu ya'simuka minan nas? Allah memaksumkan, menjaga kamu, memelihara keselamatanmu dari gangguan manusia, hai Muhammad. Terus ada riwayat-riwayat yang sahih. Quran mutawatir qat'i. Hadis Sahih Bukhari tidak mutawatir, bertentangan. Ente pilih yang mana? Maka hadis Sahih Bukhari-nya tidak ditinggal, tapi ditakwil. Jadi takwil tidak hanya berlaku kepada sifat Allah, tapi juga berlaku kepada hal Nabi SAW. Ente percaya Nabi mata masmuma? Ada riwayatnya. Nabi mati diracun. Ente percaya? Hasya lillah. Ya? Itu wajib ditakwil itu. Kita nggak usah takwil sifat Allah, kan sudah dijelaskan ilmunya, ada zuhur, ada tajalli. Kalau paham itu nggak perlu lagi takwil-takwil aneh-aneh. Takwilnya qarib. Tapi bab ini wajib ditakwil. Ya, selevel Syekh Yusuf Nabhani keceplosan menulis di kitab Sirah Nabawiyahnya Nabi mata masmuma. Nabi mati diracun. Ya salam. Ya. Dia kalau menukil riwayat aja nggak apa-apa, tapi kalau dia isbat itu tanpa ilmu ini, padahal dia seorang sufi. Dia seorang Asy'ari, masih bisa teledor. Berarti sufinya belum paripurna. Selevel imam loh itu. Kok bisa kita tahu? Lah kita kan juga punya sanad yang lain yang menegur kekeliruan itu. Ada ulama yang menegur bab itu. Ya, ada masyayikh, ada wali Allah, ada wali kutub terdahulu yang sudah menyinggung bab ini. Coba anda ulang. Allah mengatakan wallahu ya'simuka minan nas. Allah menjaga kamu dari gangguan makhluk manusia. Terus ada riwayat perang Uhud, copot gigi Nabi. Ente percaya? Anda ulangin. Ya, ada riwayat Nabi diracun terus Nabi mati dengan racunnya. Ente percaya? Ada hadis Nabi disihir, Nabi kemudian kalah dengan sihirnya. Ya. Kalaupun kena sihir, hanya menunjukkan bahwa sihir itu ada. Dan Nabi sempat terganggu, tapi nggak rusak dengannya. Justru itu menunjukkan bahwa kalau Nabi bisa diganggu walaupun sedikit, itu hanya menunjukkan turunnya dalil-dalil berikut. Ini caranya kalau kamu kena sihir, baca ayat ini. Turunlah kul a'udzu falaq, kul a'udzu bin nas. Jadi Nabi kalau kejadian sesuatu bukan dipahami secara zahir. Ini yang disebut Ibnu Rushd dulu. Ada teks dipahami secara zahir, kita bisa zindik. Atau minimal su'ul adab. Kalau pada nama Allah, contoh gini. Allah berkata, wahai hambaku maridtu, aku sakit. Hadis ini, hadis qudsi, riwayat Imam Muslim. Boleh nggak dipahami bahwa Allah benar-benar sakit? Ini wajib ditakwil. Ini kan kabar dari hadis Nabi juga, hadis qudsi. Oh, kita nggak boleh takwil bro, kita langsung serahkan maknanya kepada Allah. Allah lebih tahu makna dirinya sakit. Berarti dia nggak baca hadis, nggak pernah ngaji Sahih Muslim sampai selesai. Karena ada lanjutan hadisnya, Allah yang mengajarkan cara mentakwil. Kata Allah, bukan begitu maknanya, bukan aku yang sakit. Maridu abdi falam ta'udu, yang sakit hambaku. Nah ini bab Allah pun bertajalli ke makhluk. Bukan bertajalli, berzahir dengan nama syafinya kepada makhluk. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya. Maka kalau antum ini mau dekat Rabiul Awal, sudah sebentar lagi, sebulan lagi ya. Ini masuk bulan Safar ya. Kita bersihkan buku-buku maulid kita dari cerita Nabi kena
kena sihir, giginya patah ya. Itu perang Uhud, ada orang kena tombak ininya, betisnya. Bayangin, tombak begini, kepalanya, itu betis belah dua, dan darahnya mengucur. Itu urat-urat otot-otot betisnya lepas semua. Datang ke Nabi, dia begini-gini datang ke Nabi. Ya Rasulullah, gitu doang. Ya Rasulullah, kakiku Rasulullah. Nabi cuma baca Bismillah, selesai, balik itu. Terus ente meyakini gigi Nabi ompong. Ada juga di Sahih. Itu wajib ditakwil. Wajib karena merusak as-surah al-Muhammadiyah, al-kamal al-Muhammadi, ya, kesempurnaan sosok Nabi Muhammad. Dia bukan Tuhan kita. Kita sudah paham Nabi Muhammad bukan Tuhan. Ya, maka dalam Busiri disebutkan, yakini beliau itu akramul khalqi, makhluk terbaik, maka sebutlah dia, puji bila susu kamu, yang penting dia makhluk. Ya, maka pujian umat Nabi Muhammad tidak ada yang memuji Sayyidina Muhammad SAW. Nggak usah khawatir. Mau ada kajian Allah bertajalli ke Nabi Muhammad, berzahir, nggak ada orang yang menyembah Nabi Muhammad sama sekali. Kenapa? Beliau mengajarkan ma'rifat ubudiyah, ma'rifat kehambaan. Ya. Nabi Isa kan belum selesai risalahnya, maka turun lagi nanti. Kan beliau baru buka bab hakikat. Makanya orang sampai menyembah zahirnya Nabi Isa sebagai Tuhan. Ya. Di situ kenanya mereka. Seandainya mereka kenal yang dimaksud oleh Nabi Isa, mereka tidak akan menyembah Nabi Isa. Ya. Lalu, ya, ruya an Nabi SAW, qal al-khalqu yub'atsun ala ma yamutun alaih. Manusia akan dibangkitkan sebagaimana dia mati. Ini hadis ada di Ibnu Majah, ya. Atau yang sering dikir Ghazali, an-nasu matu ala makan, an-nasu mata ala makan alaih. Orang akan mati sesuai kondisi dia. Maka sebelum tidur jangan pernah bawa dendam. Sebelum tidur jangan sibuk lagi menonton nasab. Ya, nanti ente emosi, baik pro ataupun kontra, baik pro kepada A ataupun B. Udah cari konten-konten yang bisa membersihkan kolbu. Ya, jadi kalau tetap mau dengerin, kayaknya ente udah nggak bisa tidur kalau nggak dengerin YouTube ini ya. Sebagian orang aneh lihat begitu nih. Sorry. Kalau emang fa'inkana la buddha, kalau emang harus begitu, faktor, pilihlah sesuatu yang positif, yang jika memandangnya, mendengar kalamnya, itu mengenalkan, menghantarkan kita kepada Allah Subhanahu. Kalau tidak, gak usah, matiin aja. Ya, terus apa? Putar YouTube yang di sini. Ya, kan sudah diajarin caranya. Makanya itulah perlu talqin zikir. Itu gunanya kalau udah talqin, jangan hanya talqin doang, ikut ngaji. Gak ngaji nggak cukup, ikut zikirnya. Di sini ngajinya hari Senin, zikirannya hari apa Bu Rahmat? Hari Rabu, ikut sini. Walaupun saya nggak hadir, kan ente bukan lagi mau ngeliat aneh di situ. Kita di zikir tuh ngapain? Mau menghadirkan rasa bertuhan kita kepada Allah. Mau guru yang ini datang ataupun tidak datang kan sama aja. Ya. Kan sudah diangkat guru di sini, yang khidmat di sini sudah ada. Ya siapapun yang hadir, yang dekat-dekat dengan tempat ini, coba hadirnya jangan hanya hari Senin. Coba hadir juga hari Rabu. Ada maulidnya kan? Ada maulidnya. Pakai berjanji Persib Tuduror. Berjanji, udah berjanji. Di Ribat Ciputat, Nur Ahmadi sudah Persib Tuduror. Ya. Nah, nanti yang di Buaran nih kalau jadi, mungkin ya pertengahan tahun sudah Buya sudah pindah ke sana nanti insya Allah ya. Nanti ngaji tiap malam di sana sembari rumah surau suluknya dibangun. Surau suluknya terbagi dua, ada masjid, ada tempat khalwat. Ya, doakan biar nanti kalau yang di Sumatera suluknya di Payakumbuh, di Palembang, di Riau, di manalah itu tempat yang ada gurunya. Kalau yang di sekitar Jakarta, Jabodetabek, suluknya di Buaran nama di sini. Ini kan kemarin sudah kita pakai juga ya. Nyaman. Kemarin ikut suluk banyak di sini.
Enak ya? Ya enak lah pakai AC. Iya. Di kampung kita buru-buru pakai AC, kipas anginnya berebut. Mak tengkar kipas angin ya, Masya Allah. Orang mau kholat atau mau ngapain? Perebutan kipas angin, padahal ada kipas dari dalam. Aduh, mereka ini. Tapi ya begitulah, ya. Pantas ente nggak bisa jadi wali misalnya. Kipas anginnya berebut. Gimana mau diambil popularitasnya, ya? Gimana mau diambil orang tersayangnya, orang yang disenanginya, diambil cuma arah kipas angin diambil, nanti sudah marah-marah ya. Allah ya Allah. Kalau hari raya itu yang paling rempong itu Idul Fitri, itu sok mak-mak. 1.000 biar. Udah sajadahnya gede-gede. Itu kayak anak-anak. Kamu nggak boleh sini, ini batasku. Padahal sajadahnya selapangan bola. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sajadah itu nggak usah gede-gede, kecil-kecil aja. Karena Allah mengatakannya, tafassahu fil majalis. Berlapang-lapanglah di majelis. Allah lapangkan hidupmu, rezekimu, dadamu. Giliran sepuluh rezeki dah, amin. Kayaknya punya masalah rezeki ini. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Qala Abu Yaqub An-Nahrajuri rahmatullah alaihi, istakmala al-'abdu, ini kalam paling penting. Ini sudah mencakup semuanya ini. Idza istakmala al-'abdu haqa'iqal yaqin. Kalau hamba telah menyempurnakan syarat rukunnya yakin, sehingga sampai kepada hakikat yakin. Saral bala'u 'indahu ni'matan, maka ujian terasa pemberian. Bala terasa nikmat, sakit terasa sehat, hidup sempit terasa lapang. Hidup lapang apalagi, ya. Warrakha'u musibah. Tapi kalau Allah buka terus, dia malah khawatir jangan-jangan ini musibah. Ya, ini ciri-ciri ini nikmat. Setiap diberi bertambah ketaatan, itu nikmat. Ciri-ciri orang zahirnya diberi musibah, batinnya sebenarnya dia diberi nikmat. Dengan adanya musibah padanya, dia tambah dekat kepada Allah. Maka musibah dia sebenarnya nikmat. Ciri-ciri orang zahirnya dapat nikmat, sebenarnya itu bukan nikmat. Itu bala, bahkan istidraj. Setiap tambah nikmat, dia tambah terhambat untuk kepada Allah. Jadi yang dapat kerjaan, bukan berarti kerjaan ente bala. Ya, ini semenjak kerja begini nih, aneh begini nih. Gitu. Enggak, perbaiki aja cara bekerjanya. Ya, jangan kemudian keluar dari tempat bekerjanya. Wal yakin wal mukasyafah. Ya, yakin itu mukasyafah. Mukasyafah juga banyak tingkatnya. Bukan mukasyafah pandangan mata. Ya, minimal mukasyafah qalbu. Itu mukasyafah iman, ya. Dan yang paling tinggi mukasyafatul ayat. Dapat melihat pesan-pesan Allah di setiap detik peristiwa. Ini yang terjadi pada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah karamah dan mukjizat hakiki. Ya, yang bisa baca tanda-tanda dari Allah SWT. Wal yakin halun rafi' ahlul yakin ala salasata ahwal, ya. Ada tingkatan yakin, ada tingkatan pemula, ada menengah, ada muntahi al-khusus, ya. Pemula awal maqam itu yakin apa yang di tangan Allah, lalu berlepas diri dari yang pada manusia. Udah begitu belum? Ini level paling rendah. Sudah tidak berharap lagi yang di tangan Prabowo. Kita doakan presiden jadi baik. Katanya sekarang ini ada deal dengan Eropa, gol. Kita doakan negara kita maju lewat pemilihan beliau dan setelahnya, amin ya. Ciri-ciri pemimpin itu diberkahi Allah, sekitar-sekitarnya, menteri-menterinya, pembisiknya, orang soleh semua. Soleh itu bukan banyak sholat. Soleh itu yang nyambung hati dan pikirannya dan alam semesta ini. Kita doakan pemimpin kita seperti itu, amin. Ya. Tapi bukan hanya itu, ya. Jangan cuma karena masalah apa, dana BLT, makan gratis, ya. Kan dengan makan gratis hari ini banyak pekerjaan yang terbuka. Apa aja? Tukang masak, piring-piring, cuci piring, termasuk pengawasnya, komcap itu kan, yang pakai baju-baju apa kemarin latihannya, ya.
Itu banyak pekerjaan yang kebuka, maka dia lagi berpikir gimana cari duit untuk kita ya. Nah, jika pemimpin zahir mencarikan rezeki zahir, pemimpin yang rohani mencarikan rezeki yang rohani. Jadi jangan ente kira guru-guru rohani itu cuma duduk di zawiyah di ribat di suraunya aja. Rohani dia kemana-mana itu, ya, mencari suaka langit. Ya, biar turun pemberian-pemberian Allah sebanyak-banyaknya kepada murid-muridnya dan kepada negerinya. Ya, kita doakan negeri ini Allah jaga. Ini Kamboja, Thailand sudah perang, betul nggak? India, Pakistan udah perang lagi. Ya, Iran gimana? Iran, Israel gaduh lagi ya? Lanjut. Kita mau ke Irak nih. Ya, Insya Allah ini bulan apa, Bang Fer? November akhir Pak Awal? 28 November. Insya Allah kalau Allah tidak menghalangi, Allah memudahkan, ya semoga Allah mudahkan, kita mau ziarah ke Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani ke Baghdad, ya bagi yang ada rezeki aja. Kalau nggak punya rezeki itu jangan nangis juga. Imam Abu Bakar Shibli, Junaid al-Baghdadi, ya. Sultan Aulia di zaman Syekh Abdul Qadir, dia sebelum dia Junaid, maka gelarnya lain, bukan Sultan Aulia, gelarnya Sayyid Ta'ifah, ya. Termasuk wali kontroversi yaitu Al-Hallaj, insyaallah kita ziarahi. Al-Hasan Al-Basri, ya kita ziarahi. Sahabat Nabi Zubair, Talha, ya. Termasuk petilasan Sayyidina Ali, karena kubur Sayyidina Ali ini nggak ketemu. Karena kalau ketemu pasti dihabisin sama kelompok-kelompok Syiah Rafidhah itu. Yang hulat, ya, bukan Syiah yang sekarang di Iran itu, bukan. Syiah Rafidhah itu Syiah yang menuhankan Sayyidina Ali. Maka karena Allah gaib kan, nggak ada ceritanya kan. Ente pernah dengar nggak di mana jasad Sayyidina Ali ditanam? Kan nggak ada. Cuma dapat kabar kita habis disusuk, nggak lama kemudian meninggal, gitu doang. Di mana ditanam? Kan belum meninggalnya di Kufah. Sampai hari ini dicari orang nggak ketemu. Maka hari ini cuma masjid beliau, tempat meninggal beliau, rumah beliau itu aja yang jumpa. Ya, minimal dapat lah ya. Insya Allah ada umrahnya. Ya, berarti mahal juga tuh. Enggak ya, kalau mau murah berarti. Ya, insya Allah. Ya, tahun ini semoga ini terwujud. Kalau enggak ya, kita langsung geser ke Mesir. Ya. Kalau enggak geser ke Sajiliyah lagi. Jadi kalau enggak tembus Qadiri, kita ke Sajiliyah lagi. Insya Allah. Kalau enggak ke Maroko. Tingkat kedua yakin, jadi irtifa'u syak, habis syak. Berarti level 1 kadang masih ada ragu-ragu dikit. Masih coba-coba. Ya. Nah, syak itu rasa ragu di dalam hati. Ragu kepada Allah dimulainya ragu kepada guru. Hati. Kalau ragu kepada guru sudah ada, ente kalau ketemu Rasulullah pasti juga ragu. Pasti juga ragu. Kenapa? Yang di bawah Rasulullah lebih mengerikan lagi dari ini. Nabi ngomong begini, Jibril datang kepada aku, kan repot ente. Tiba-tiba Nabi berkeringat terus begini. Terus angkat kepalanya, Allah berfirman. Kan ente bingung ketemu yang begitu. Ya kan? Kalau udah syak sama guru bisa dapat ilham, guru diizinkan Allah qalbunya dapat ilham, ente gimana ketemu Rasulullah dapat wahyu? Ente mungkin ngomong gini, itu kan Rasul, ente kan bukan Rasul. Kamu kenal itu Rasul lewat siapa? Lewat guru. Dan ulama pewaris para nabi. Berarti yang diwarisinya apa? Teknik begitu. Jadi syariat sudah selesai, tapi ilham masih jalan terus. Bahkan disebutkan oleh Nabi, mimpi-mimpi, ilham-ilham itu salah satu daripada perangkat kenabian. Itu yang diwariskan. Cuma gelar kenabiannya sudah nggak ada. Karena tidak diperlukan lagi, syariat sudah selesai. Dan terakhir, tingkatan yang tertinggi daripada yakin setelah hilangnya syak adalah tahqiqul qalbi bil makna lama huwa alaihi wasani. Terus ada al-khusus, ya. Ada al-akabir. Nah, ini al-akabir. Khusus. Tahqiqul isbat lillahi azza wa jal bi kulli sifatih. Jadi kalau yakin level 1 masih kaitannya dengan diri kita, level 2 masih kaitannya dengan sesuatu, keyakinan kita kepada Allah, takdir kita kepada Allah, yakin kita masih ke bawah kitanya. Kalau yang level tinggi, dia nggak memandang dirinya lagi,
Dia sudah sibuk dengan nama sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yakin tertinggi, orang yang sudah mengisbat, sudah mantap pada dirinya, memandang nyatanya nama dan sifat Allah itu bekerja pada alam semesta. Rahman Rahim itu nyata bagi dia, bukan kata orang lagi. Antum doa terwujud. Oke, doa nih, ya Allah terwujud. Ada orang satu lagi misalnya prediksi nih, coba lihat nih, nanti 2025 pasti begini terjadi. Itu terjadi karena si doa diangkat, atau karena ramalan disebut, atau ada faktor lain. Doa, ya, kayaknya soalnya bener ya. Atau karena ramalan. Ketika terjadi ngomong, tuh kan aneh dulu udah doa loh, tuh kejadian kan. Kata Ustadz satu lagi, kan saya sudah sampaikan 5 tahun yang lalu. Jadi ini ngaji akidah Ahlussunnahnya nggak benar ini. Jadi menurut dia ini kejadiannya karena dia sampaikan. Ya salam. Sesuatu terjadi, mau ente sampaikan, ente nggak sampaikan, ente doa, ente nggak doa, itu terjadi dengan qudrat iradat Allah. Ente mau, ente nggak mau, itu terjadi dengan qudrat iradat Allah. Aneh ngomong nih, ente nanti kalau sudah tua bakal sakit, sakitnya sakit hati gitu. Bukan sakit stroke nih kasihan. Bener, pas udah tua, ditinggal sama bininya, tinggal sama anaknya, udah sakit hatinya. Terjadi karena kelamaannya itu kan takdir ente. Ini contoh. Ada bilang nih ente bakal dapat rezeki 50 hari lagi. Terus dapat rezeki 50 hari lagi, itu karena aneh ngomong atau karena takdir ente begitu? Orang awam ngomong, bener kan tuh Ar-Razi, berarti dia wali tuh. Itu orang awam begitu, yakinnya masih begitu. Tapi kalau orang yang al-akabir nggak begitu dia. Oh, berarti lisannya Ar-Razi mengalir pada lisannya nur kalam Allah. Gitu, baru bener ente. Bukan karena Ar-Razi ngomong. Nah, jadi ada ibu-ibu nih, banyak sekali ibu datang, bapak-bapak yang bancik juga ngomong gitu. Kata ngomong gini, aneh Ustaz, nih, semoga itu tersinggung ya. Aneh Ustaz, kalau ada yang nyakitin aneh, 3 hari mati. Yang cerita begitu, Masya Allah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, banyak banget. Ada lagi mama ngomong, Ustaz, saya ini kalau melihat orang, terus saya bilang, ini bakal mati deh besok Ustaz. Saya takut Ustaz. Oh, dia bukan takut, dia lagi takjub sama dirinya. Gaya-gayanya depan kita takut. Hei, kita itu yakinnya level 1, 2, 3. Level 1 masih ngelihat apa? Yakin di tangan diri, di tangan Allah, terus lepas diri dari makhluk. Intinya nggak nyampe. Ya, kita masih takjub. Berarti kita meyakini karena asbab aneh ngomong ente mati gitu. Asbab aneh ngomong itu dapat rezeki. Itu akidah Ahlussunnahnya nggak benar itu. Apalagi di bab yakin. Apalagi saya bilang aneh takut. Takut apa? Lagi unjuk gigi sama aneh. Lagi unjuk gigi kali. Ya. Coba ente ngomong begitu ke aneh ya. Kita uji, kita balikin. Bisa lah cara balikinnya. Gimana balikinnya Pak ya? Buya ini 3 hari lagi kayaknya sakit ini. Segitu ya. Gimana balikin? Bisa. Buya Asfi paling pandai tuh. Mau bolak-balik kalian gitu. Kalau suatu terjadi bertepatan dengan yang dikalamkan seseorang, baik wali atau tidak wali, orang disuluk tidak suluk, orang soleh atau soleha, bukan karena dia berkalam. Kok bisa sama? Kalam ente itu punya siapa? Yang membisikkan di pikiran ente siapa? Ente yang hebat apa Allah yang hebat? Berarti lisannya lagi dipinjem. Yang disyukuri itu, oh alhamdulillah lisanku diizinkan mengkabarkan sesuatu yang Allah tahu. Itu aja kalamnya, nggak usah kemudian ngomong yang aneh-aneh. Ya, kadang-kadang guru berkalam begitu nggak terjadi, ente bisa syak dan takjub ke diri. Aneh, prediksinya terjadi, mursyid aneh ngomong nggak terjadi. Serius loh. Salah satu mursyid aneh ngomong, itu temanmu itu kayaknya umurnya pendek tuh, Ar-Razi gitu. Kenapa Pak?
Itu lihat tuh matanya, oh. Jadi ketika saya tanya begitu, maksudnya ingin mastiin ini dari ilhamnya apa karena pandangan zahir. Terus matanya nggak beres, kayak orang begini matanya. Oh, berarti karena analisa. Akhirnya, nggak bakal deh. Saya nanya begitu cuma konfirmasi. Kalau saya di rohani saya naik terus baca di Lauh Mahfuz, dia bakal mati besok. Itu baru saya percaya tuh. Ya, tapi kalau udah ngomong, kayaknya badannya harus ringkih gitu. Sampai sekarang temanku masih hidup itu. Dan saya tidak shock sama sekali kepada guru itu, nggak shock. Kenapa? Dia hanya berbicara secara empirik. Jadi boleh kita nanya begitu. Kenapa Pak? Ada alasan kenapa Kiai? Ada apa dengan dia Kiai? Ya, gitu caranya. Jadi bertanya begitu bukan sul adab. Itu cara kita mengetahui yang disebut madarik al-ulum. Itu bahasa Arabnya. Bahasa kerennya epistemologi. Bahasa Indonesianya apa tuh ya? Cara mengetahui sesuatu. Cara mengetahui sesuatu. Ente buka nih, terakhir nih contoh. Waduh, coba perhatiin, ente bisa ngeramal nggak? Sudah? Terus ente bilang, oh, jadi garisnya begini. Makanya dia jadi guru. Maka dia jadi doktor. Kalau mau coba yang jarinya kayak aneh kan banyak yang garis-garisnya begini, tapi nggak jadi guru kok, jadi pengangguran juga ada. Yang begini ya nggak seperti angka 8, nggak ada urusan itu. Ya itu cuma ilmu cocoklogi aja. Betul ada ilmunya, lalu ditakbir orang dan itu hanya berlaku sekali takbir. Dan nanti kita tanya, kamu tahu dari mana? Kalau dia ngomong nih, aku sudah bakat, ya salam, kejebak, dia takjub sama dirinya. Tapi dia ngomong, saya dulu belajar ilmu ini dari orang fulan, perlu kita pertimbangkan begitu. Berarti ada ilmunya toh, ya. Barangkali itu ya teman-teman. Jadi kalau nanti antum berfirasat terjadi bukan karena kita ini yakinnya kuat, tapi katakan seperti tadi di bawah ya. Tahqiqul isbat lillahi ta'ala bi kulli sifatih wa dawamu intisabil qulub lillah ya bima arada 'alaiha al-yaqin min harakat ma laqaf bihi ilham. Jadi apapun yang dikalamkan berarti sesuai dengan yang diilhamkan ya. Barangkali itu teman-teman semua, ini masih banyak di situ beberapa, tapi ada yang elok disampaikan, ada yang tidak pas dibuka ya. Semoga Allah Ta'ala memancarkan, menumpah ruahkan cahayanya. Seperti judul kitab ini, Al-Luma, itu cahaya yang berlimpah-limpah, yang berkilau, yang kuat di dalam kalbu. Semoga Allah Ta'ala meridai kita semua, meridai guru-guru kita, meridai semua yang khidmat diribat, baik sebagai guru, baik sebagai murid, baik sebagai mustami' pendengar, siapapun yang hadir, semoga Allah berkahi langkahnya, Allah bersihkan kolbunya dari penyakit-penyakit kolbu, Allah masukkan nur la ilaha illallah ke dalam kolbunya, Allah bersihkan jiwanya dari semua emosi, dari semua iri dan dengki, Allah hilangkan mental fakir miskin dari dirinya, dan hanya bergantung kepada Allah yang maha kaya. Allah jadikan rumah tangganya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, bahkan menjadi surga-surga yang disegerakan. Allah jadikan amaliyahnya istiqamah. Allah jadikan karamahnya adalah musyahadah wal muraqabah. Nasallallahu al-afwa wal afiyah lana wa li walidina wa li masyaikhina wa nasallallahu al-yaqin fid din wad dunya wal akhirah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Ya, kita tutup salawat Jibril sama-sama. Labbaik Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika.
يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أنت شمس أنت بدر، أنت نور فوق نوري، أنت إكسير وهادي، أنت مصباح الصدور. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. ورمضان بالله من الضالين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وربنا يا فتاح افتح لنا كل خير وادفع عنا كل شر بجاه سيدنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم النبي المختار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.